dibacakan oleh Bunda Hani dan Bunda Adwa. Kepadanya dipersilakan. وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Yang artinya, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membayangkan anaknya atas perintisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan sampai mimpi itu. Sungguh dengan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami utus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kami mengucapkan kebaikan kepada Bunda Hani dan Bunda Adwa yang telah membaca dan saat tilawah. Baik, Bunda, kita mulai saja ke materi inti ya. Namun sebelum ke materi, kita akan membacakan dulu biodata
hadir di depan kita akrab dipanggil Bunda Wulan, ya. Jadi kita panggil Bunda Wulan aja. Untuk nomor handphonenya bagi Bunda yang ingin perlu nanti misalnya mau ada acara lagi, ya boleh dicatat nomor handphonenya 08 131 131 2211. Nomor cantik ya Bun, Masya Allah. Oke. Bunda ini mempunyai anak 7, ya, Masya Allah ya. Siapa di sini yang lebih banyak anaknya? Ya, dan cucunya 14. Masya Allah. Beda satu sama mama saya 15. Banyak juga. Beliau tinggal atau beralamat di pesantren Baitul Salam, ya, Komplek Infopat, Jalan Raya Kartika Sejahtera, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tanjung Harang, Kabupaten Bogor. Untuk orang di sini udah tidak asing lagi ya, pesantren Baitul Salam. Oke. Untuk pendidikan dan aktivitas, Masya Allah sekali ya, sesuai dengan materi anak sempat disampaikan hari ini. Beliau adalah lulusan S1 Fakultas Psikolog Universitas Indonesia. Masya Allah ya. Kemudian beliau aktif ya menjadi bendahara TPA Ittihadul Muhajirin, kemudian kepala bagian bimbingan konseling Yayasan Pesantren Baitul Salam Indonesia, dan berpengalaman menjadi narasumber penting di berbagai sekolah, majelis taklim, lembaga pemerintah dan swasta. Jadi bagi bunda-bunda yang mungkin nanti kedepannya ingin diisi lagi sama Bunda Wulan, nah, tadi saya sudah share nomor handphonenya ya, atau nanti bisa tanyakan lagi ke saya. Baik, Bunda, sebelum ke materi, saya mau nanya dulu nih, ada yang udah tahu belum apa itu toxic parent? Ada yang udah tahu belum? Ya, kalau kita pikir toxic itu adalah racun ya. Jadi sebenarnya pengetahuan yang saya, toxic parent itu adalah seorang orang tua yang tidak melaksanakan pengasuhan atau melaksanakan pengasuhan di luar fitrahnya, ya, yang mana akan menyebabkan banyak hal-hal menimbulkan hal negatif ke depannya pada diri si anak. Ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang toxic parent ini oleh Bunda Wulan ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemateri Bunda Wulan dengan tema toxic parent dan tanda-tandanya. Kepada Bunda Wulan dipersilakan. Ikut berdiri ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah merespon saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan ingin menyapa dulu ya mereka hamba Allah yang telah bekerja lebih awal sebelum kita hari ini. Mereka yang sudah mengeluarkan keringat, kontribusi tenaga, ya, waktu dan lain-lain sehingga kita bisa duduk manis pada saat ini di masjid yang kita muliakan, di masjid, di area SDS, IP, Nakwan. Alhamdulillah. Nah, kami hormati Ibu Yayan, utama Mama Idris yang sudah mengunjungi saya jauh-jauh hari, sehingga saya tahu bahwa hari ini saya diperlukan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bu Yayan beserta keluarganya dalam memberi makan rezeki, ya, kekuatan iman yang kokoh serta amal soleh yang diterima. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kepada ketua komite yaitu Ibu Dian Yunita yang tadi juga sudah menyapa saya beserta kepengurusannya. Semoga semua dari payah amal soleh kaum ibu ini senantiasa dalam ceceran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam pengasuhan putra putrinya di rumah, senantiasa dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Wabil khusus panitia pelaksana pada hari ini sudah acara yang sholat berlangsung dengan baik, yaitu
ibu-ibu ya, komite kelas 4 ya, barakallahu fikum ya, ibu soleha, ibu yang luar biasa, sudah berjibaku ya, jauh-jauh hari. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan kesehatan ya, amal yang soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kepada kepala sekolah, semoga senantiasa dalam petunjuk Allah untuk mengayomi, memimpin, ya, membina kita sehingga kita dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita waktunya singkat ya Bu. Waktunya singkat sampai dengan jam 9.45. Betul ya panitia? Sementara materinya kalau dibahas sambil detail bisa panjang dan bisa berurai air mata. Ya, tapi karena waktu yang singkat, saya bagi singkat-singkat juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa diambil dulunya, bisa diambil poin-poinnya. Siap Bu? Siap menyimak? Siap merenung? Dan akhir dari sesi siap mengaplikasikan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang soleh? Ulangi ya, 3 kali ya. Siapa yang soleh? Saya. 3 kali. Ya. Ada di mana saya? Di sini. Di sini. Di sini. Mau apa? Mau pengajian duha. Duha, gitu ya Bu ya. Oke, saya ulang dulu ya untuk penyemangat di awal. Siapa yang salihah? Saya. Gitu. Saya. Gitu. Ada iramannya Bu ya. Siapa yang salihah? Saya. Saya ada di mana? Di sini. Ya. Mau apa? Pengajian duha. Allahu Akbar. Tadi sudah dibacakan kalam suci ya. Berikut mari kita berdoa terlebih dahulu, doa mau belajar ya. Kita akan belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar. Ya Allah, lapangkanlah pengetahuan kami dan pertinggikanlah kecerdasan dan pemahaman kami. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, tadi MC kita pengatur acara sudah sedikit kasih kunci ya Bu tentang TP, toxic parents, toxic racun Bu. Parents, ortu kita ya, ibu bapak, atau kalau mau diperluas pendidik, pembina yang mendampingi anak yang mendidik anak sehari-hari ya. Jadi bisa nenek kakek, bisa paman, bisa bibi, bule, bude yang tinggal di rumah itu dan ikut turut serta ngasuh anak-anak kita. Gitu. Itu parents ya. Baik. Jadi toksik tadi racun, parents orang tua yang punya latar racun apa? Narkoba, racun apa? Nasi begon, bukan itu yang bukan racun zatnya. Sebagaimana orang yang kecanduan narkoba, kecanduan game online, kecanduan pornografi, itu racunnya jelas. Ada bendanya, komponennya, ada zat maksanya yang dihisap atau dikonsumsi oleh anak itu. Kalau diracuni zat-zat yang bentuknya material, ya ada bendanya, bisa dibeli, bisa dijual.
Nah ini maksud ini adalah beragam yang orang tua lakukan dalam maksud ngebangun pakem. Bayangin ya Bu, ketika ibu dan saya mengasuh, ketika suami ibu ikut serta mengasuh anak, itu ibu dan bapak, suami istri atau mereka ikut ngasuh, itu nebarin racun ke anak-anaknya tanpa disadari, tanpa diketahui, tanpa disengaja, karena kurang belajar. Jadi saya senang sekali Bu, saya senang sekali, saya bersyukur sekali ketemu ibu-ibu dimanapun yang suka belajar. Ya Allah, saya ikut mendoakan ya Bu, otomatis saya diamin selamatkan anak-anaknya semoga lewat kemudian bisa kasih dengan selama hidupnya di dunia dan perkembangannya juga ya, sebab jadi saya berterima kasih sudah diundang di sini akan bisa ibu diperkenalkan dan saya diberi peluang untuk berkata. Jadi ibu kita sama-sama bersyukur kepada Allah. La in sakatum wa la zidanakum wa la in kafartum inna adzab. Barang siapa bersyukur maka Allah tambahkan limpahkan nikmat itu. Tapi kalau tidak bersyukur atau ingkar maka sesungguhnya azab Allah sangatlah lebih. Nah itu jadi basic parents adalah orang tua yang dalam pengasuhannya menebarkan racun kepada anak. Racunnya bisa beragam, bisa kata apa ya Bu, tentang benda. Emang bisa Bu, saya, mana sih saya? Ya dia ya, mana saya? Umur saya ya. Di mana meracuninya itu bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk kekerasan fisik, bisa dalam bentuk kekerasan emosi, bisa juga salah ngarahin, melanggar syariat. Nah itu meracuni anak. Jadi anak perkembangannya terganggu. Saya ulangi Bu, dipahami dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab kita manfaatkan tanya jawab itu ya. Minimal Ibu catat clue-nya dengan bahasa Ibu sendiri ya. Saya ulangi ya. Jadi toxic parents adalah orang tua yang dalam pengasuhannya itu membuat anak teracuni perasaannya, pikirannya, dan perbuatannya. Dan konsekuensi dari semua himpunan keracunan itu, anak perkembangan ke depannya terganggu. Masa sih orang tua ngasih racun apa? Nah, tadi saya udah bilang, racun lewat kekerasan kata, lewat kekerasan fisik, lewat kekerasan emosi, lewat kekerasan psikis. Ya Bu, itu baru definisi ya Bu. Nanti akan disajikan contoh-contoh supaya lebih jelas. Seperti apa tuh aplikasinya? PP, saya singkat aja PP ya. Toxic parents. Emang dilakukannya disengaja? Enggak sengaja. Emang dilakukannya disadari? Enggak disadari. Memang orang tua nggak tahu nanti efeknya buruk anak? Enggak tahu. Kok nggak tahu banget? Karena nggak belajar. Kedua tuh, orang yang melakukan PP itu seorang guru ya. Belajarnya enggak belajar pakai hati, pakai iman. Kasus-kasus yang mampir mengajar konsultasi kami adalah orang tuanya justru guru melakukan TP dan kliennya anak itu ada di depan saya. Gitu ya Bu, di meja konsultasi. Jadi insya Allah pembahasan TP sudah membuat saya berurai air mata. Sebelum Ibu keluar air mata, saya sudah keluar air mata. Ya Bu ya. Nah, karena itu saya mohon kepada Allah, kita hadir di sini untuk mengoreksi diri. Parenting tidak berarti ilmu tentang orang tua mengasuh anak dengan baik, jangan dengan macam. Ya, makanya seminar-seminar dengan topik parenting sekarang lagi booming, lagi sedang digandrungi, yang itu dimaknai bahwa orang tua mulai semangat, giroh untuk mempelajari ilmu-ilmu pengasuhan anak muncul di orang tua. Alhamdulillah. Jadi nggak melulu soal tentang bagaimana
menghaluskan muka gitu ya, nggak melulu tentang soal bagaimana memasak combro yang enak atau bikin pempek dan sebagainya, tapi isu-isu parenting sudah insya Allah disukai, digemari orang tua. Itu pertanda baik, Bu. Iya, berarti orang tua sekarang sudah mulai nyadar ada hal-hal yang kurang dia kuasai, dia harus mengilmui itu. Dan itu disebut bekal orang tua mendidik anak. Ya, Bu. Mau ke Bandung perlu bekal nggak, Bu? Cukup nggak bekalnya kerupuk sama air putih? Iya. Apalagi, Bu, kita mau membekali anak mau sampai akhirat, Bu, bukan cuma sampai Bandung. Saya ulangi, Bu. Kita mendidik anak bukan cuma sampai Bandung yang cuma 2-3 jam. Long life. Ya, Bu, ya. Sepanjang hidup kita punya peran mendidik anak. Sepakat, Bu? Jadi bekalnya nggak cukup air dan kerupuk ke Bandung, apalagi mau mendidik anak. Kalau bekalnya ngepas, itu udah ada bekal, Bu, yang ngepas, itu juga nggak mudah dalam perkembangan anak ke depan. Apatah lagi tidak berbekal. Nah, ini contoh tidak berbekal, toxic parents, ya, Bu, ya. Saya contohkan, ya, Bu, ya. Saya contohkan lewat imajinasi saja. Baik, Ibu Solehah, saya mohon kehusuan Ibu, saya mohon Ibu tenang, dan izinkan saya meminta Ibu menutup mata nanti, ya, Bu. Lalu saya contohkan kasus-kasus yang sudah terjadi pada klien-klien saya bagikan ke Ibu dengan tetap menjaga kerahasiaan data klien saya, bagian dari kode etik praktek psikolog. Untuk itu izinkan, Bu, saya menghimbau, saya minta tolong kepada Ibu kerjasama dengan saya untuk membayangkan apa yang terjadi pada anak ini kalau ibu bapaknya, orang-orang di rumah itu mengasuh anak seperti ini. Nah, silakan Ibu memejamkan mata. Memejamkan mata untuk apa? Untuk biar konsentrasi. Untuk apa? Biar fokus, ya, dan lebih mudah memahaminya. Ini sebuah metode saja, ya, Bu. Baik, Bu, izinkan saya menggambarkan situasi pengasuhan orang tua pada anak ini. Ibu bilang apa? Udah mandi belum? Belum. Sama, prak. Mana kopinya? Nggak punya kopi deh. Udah dibilang suruh mandi, belum mandi. Itu baru pagi hari. Pulang sekolah, AMT, naruh kaos kaki kotor anak tersebut. Sengaja diperlihatkan taruh di meja makan. Lalu ART lapor ke majikan. Nyonya, nih anak nyonya tadi naruh kaos kotor basahnya di meja makan. Anak itu kita umpamakan bernama X. X! Iya, Bu. Lihat tuh. Kaos kaki siapa? Siapa yang ngajarin naruh kaos kaki di meja makan? Tendang. Oh iya, gitu. Udah dibilangin nggak ngerti. Rasain, ya. Itu kalau nggak tahu namanya, maka dengerin. Jawa. Itu siang. Sore anak pulang dari TPA. Lupa nggak buka kerudung, lupa nggak naruh kaos kaki, lupa ganti baju TPA. Langsung nonton TV. Mama, Umi, ibu anak ini pulang kerja, melihat anak yang nonton TV berpakaian TPA, diseret anak itu ke kamar. Diseret, diseret, ganti. Itu sore. Malam, sang bapak
melihat anaknya belajar sambil tiduran. Sang bapak diam saja, tidak mengingatkan. Mamanya keluar dari kamar, melihat anaknya belajar sambil tiduran. Kasurnya digulingkan sehingga anak terjerembab, kepalanya kena ubin. Apakah bapak melarang? Tidak. Kenapa Pak bapak tidak mengingatkan istri bapak? Saya cari aman Bu, nggak pengen konflik dengan istri. Silakan ibu-ibu tarik nafas panjang. Silakan tarik nafas panjang. 3, 2, 1. Tahan sejenak, hembuskan ngebut. Sampai 3 kali Bu. 3, 2, 1. Tarik nafas panjang dalam. Tahan sejenak, hembuskan lembut. Terakhir Bu. 3, 2, 1. Tarik nafas panjang dalam. Tahan sejenak 8 detik. Ya, hembuskan lembut. Ya, silakan membuka mata. Saya langsung tanya ya Bu ya. Acak aja saya tanya. Ibu sempat dengerin dari awal saya? Baru datang, oke. Pas ya, pertanyaan nggak jadi ke Ibu. Ibu sempat dengerin saya dari awal? Oke, apa perasaan Ibu setelah mental imagery tadi? Agak. Tegak. Tegak. Dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terbentuk lemas. Makanya dari tadi saya diam merenungi untayan kata yang Bunda Wulan tadi ceritakan. Sedikit banyaknya tuh kayak kesentil gitu. Kita orang tua kalau nggak 7 oktav keluar suara, kadang-kadang nggak didengar gitu. Jadi cuma bisa astagfirullah. Mungkin akhirnya jadi kebiasaan ya. Kalau nggak 7 oktav tuh kayaknya ini anak pasti nggak bakal denger. Jadi kita udah sujon aja kan sama anak gitu. Sudah lemah lembut, trik pertama lemah lembut, naik trik kedua naik 3 oktav, trik ketiga 7 oktav, baru mereka bubar gitu. Jadi tadi kayaknya gitu. Ya, baik, terima kasih dua ibu yang sudah volunteer menjawab pertanyaan saya. Tegang, lemas, ada yang sedih? Ya, gitu ya Bu ya. Ya seperti itulah Bu. Itu baru 1 hari. Mengasuh anak tuh sehari atau setahun Bu? Iya. Nah betul, pintar ya Bu. Jadi mengasuh itu tidak hanya 1 hari, 1 minggu, emang nggak kos ya. 1 bulan, tapi sepanjang tahun dia masih di rumah kita, atau dia sudah menikah masih di rumah kita, atau dia sudah bekerja tidak ngekos masih di rumah kita, itu suara kita terdengar keras, bukan hanya di telinga tapi sudah masuk terinternalisasi di jiwa anak. Begitu dia menikah punya anak, dia akan ulang lagi Bu? Iya, itu Bu yang terjadi Bu. Karena itu tugas kita memutus secara sengaja mata rantai ketidaktahuan ini, ketidakpemahaman tentang konsekuensi yang harus anak tanggung. Ya Bu ya. Nah, jadi itu sekelumit saja saya awali dengan ini loh, mengasuh tanpa wawasan, mengasuh tanpa iman di dada, error abis. Nah disebut toxic racun ya Bu ya. Baik ya Bu ya. Itu tentang bagaimana kehidupan anak sehari-hari diisi dengan teriakan. Dekat Bu, pada jaraknya Bu, rumahnya panjang juga Ibu harus teriak, dekat Bu jaraknya. Itu teriakan. Emang gak bisa lembut?
di TP orang tua hingga lemah lembut. Tadi kalau Ibu dia nyampaikan 1 oktav nggak dengar nih, atau belum tahu jawabannya kali harus 3 oktav nih, biasanya anak baru bubar jalan atau baru reaksi kalau sudah 3 oktav. Enggak, di SMA 7 oktav. Ya. Kebayang ya Bu? Padahal menurut teori otak ya, neurolog Dr. Asyah Dahlan itu silakan menonton ya, menyimak beliau mengupas parenting dari sisi kerja otak ya, kalau psikolog dari psikologi gitu ya Bu, dari bahasa perkembangan jiwa anak. Kalau beliau bahas sesuai dengan latar belakang pendidikan beliau, neurolog ya, ilmu tentang otak, beliau kupas parenting, fokus dari efek ke otak dan cara kerja otak gitu ya Bu ya. Jadi ketika kita mendapat teriakan atau kita dikagetin Bu ya, hati-hati Bu ya, jangan pernah bercanda lewat ngagetin ya Bu. Itu sel-sel otak putus ya, yang di situ udah isi pelajaran yang itu udah kita ingat tentang nilai-nilai bisa ambrol itu. Sel-sel neuron ya, sel-sel sarafnya itu atau neuron itu putus berguguran kosong, sehingga anak hang ya, kayak pikun padahal belum pikun tapi jadi kayak lupa. Nah itu ciri-ciri anak kena TP kayak gitu, anak lensa seperti itu. Oh kamu ke orang pikun sih apa-apa lupa, ini tadi bentak begitu Bu tiap kakak ya Bu ya. Itu baru ibunya tuh saya tanya kakaknya Bu ya. Tadi suaminya bilang saya menghindari konflik Bu dengan istri saya lebih baik diam. Saya diam saja melihat ibu saya melakukan kekerasan fisik kepada anak kami. Tuh Bu. Jadi ada bapak-bapak yang takut atau di bawah ketiak istri, itu juga PP. Padahal bapaknya diam Bu. Itu juga orang tua toksik, membiarkan kejahatan di rumah. Padahal kan seorang ayah punya power, punya kekuatan bahkan dia mencari rezeki ya, penjemput rezeki Allah, punya power, tapi power itu tidak digunakan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan di antara kebaikan muslimnya seseorang adalah terlindung dari lisan dan fisiknya. Jadi jangan sampai kita tangan ngambil uang ibu, jadi dia terganggu gara-gara saya muslim, dia muslim, dan ambil uang yang 50 with my hands ya. Nah itu saya, muslim saya ke Islam saya berarti melebur ya. Terus lisan saya misalnya terus bercanda tapi nyakitin, itu berarti saudara saya tidak terlindung dari keislaman saya gitu ya. Nah ini PP itu nauzubillah min dzalik ya Bu ya, lisannya menghujam anak, membunuh karakter, mengganggu perkembangan anak. Lagi TP-nya, lagi SD, nah munculnya kapan Bu? Munculnya Bu apa Bu? Pas 3 SMA mau kuliah, itu pasien-pasien saya di IC itu. Sesuai dengan teori dengan Dr. Tun Kurniasi Bastaman, psikiater anak di RSCM, sekarang beliau sudah pensiun, tapi masih praktek. Pernah membuat teori hasil penelitian beliau mengapa orang menjadi gila, gitu Bu penelitian beliau, dana dibayar oleh Belanda. Kenapa orang menjadi gila? Ternyata hasil temuan beliau ya, orang menjadi gila salah satu faktornya adalah karena orang tua melakukan komunikasi menyimpang. Apa tuh Dok komunikasi menyimpang? Salah satu cirinya adalah orang tua yang menganggap anak seperti anak mbak, anak kecil, nggak ngerti apa, tinggal nurut ibu bapak, anak kecil yang lemah, sehingga orang tua bisa nyuruh sesukanya. Itu ya Bu. Itu bisa kayak Dok gilanya munculnya kapan? Di usia 18-19 lulus SMK, lulus SMA, nah itu muncul kegilaan, nah itu klien-klien saya gitu. Jadi kalau mungkin ibu lihat masih ngaji, iya tapi jiwanya, emang ibu tahu jiwanya anak kopos, rapuh. Ada kan Bu ya, kayu rapuh ya Bu. Ibu lihat kayu ada ya tapi rapuh, pas diginiin penuh, iya layak. Di rumah kami, pas buka rumah kami kursinya itu kayu, tapi kalau diginiin ada bagian yang keropos kayunya. Ngaku ya Bu di rumah kami. Nah itu tuh menggambarkan jiwa anak kita seperti itu. Ya ada jiwa nggak meninggal, ya masih sekolah, rapuh.
tidak pede, rendah diri, gampang lupa, jadi kayak bengong. Orang sampai, kamu dengerin saya apa enggak? Apa? Iya, dikasih ajak ngomong. Jadi dijauhi karena orang nggak puas interaksi dengan dia. Dia bingung untuk memulai interaksi karena di rumahnya sehari-hari penuh dengan toxic ya. Nah, berikutnya ya Bu, udah definisi sudah saya sampaikan, contoh-contoh secara global sudah saya sampaikan. Sekarang ciri-cirinya apa? Satu Bu, ciri-ciri sesuai dengan judul yang disampaikan oleh panitia, kenali TP dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya deh Bu, orang tua seperti itu unbelievable ya Bu. Satu Bu, ngebos. Cek dan dicek nih Bu, apakah kita ngebos ke anak kita? Ngebos, bosi ya Bu ya. Tukang perintah, tukang instruksi. Ya. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Suatu kehormatan Ustaz mau hadir. Subhanallah ya. Terima kasih, jazakallah. Sekiranya ada kekurangan mohon ditambahkan, disempurnakan. Izin lanjut Ustaz? Ya, syukuran katsiran. Jadi orang tua yang ngebos, bosi, tukang nyuruh Bu ya, orang tua yang tukang nyuruh. Orang tua yang memintakan kepada anak dengan harapan selalu agar anak mengiyakan. Jadi nggak boleh yang gini tuh, emang nggak mau amak, berani bilang nggak mau, runyam Bu anak. Runyam pakai apa ya tadi? Lewat musik jewer nih Bu ya, klien-klien kami jewer, toyo, spontan tuh jewer, nggak dengerin mama ya, nggak dengerin mau jadi apa kamu? Terus satu jewer, masih belum puas kok toyo. Klien saya tuh nggak pandang usia tuh, usia klien saya 19 tahun ya dia tuh toyo. Nggak nyangka bapaknya kan seperti itu ya Bu ya, toyo. Jadi fisik itu macam-macam Bu, enggak melepas pakai tubuh, ambil tabung gas kosong lempar, tubuh bilik kosong tubuh. Saya dengarnya nangis dalam hati, ada yang orang kayak begini, tubuh banyak kan Bu. Itu apa guru Bu? Semoga bukan guru-guru di sini ya Bu ya. Judulnya orang tua, kita judulnya TP ya Bu ya. Profesinya pada guru Bu. Itu di sekolah guru, di rumah TP. Itu klien saya Bu, I talk about my clients ya Bu. Jadi hati-hati, sangat hati-hati Bu. Saya lagi nulis tuh Bu, ketemu orang pilih kerja atau tidak kan isu real realitas yang hadapi. Ada orang yang masih hidup tinggal saya oleh I can talk with her itu ya Bu. Lagi Bu ya, toyot, jewet lagi Bu, nggak puas pakai tangan kaki, ambil golekan cabe nih mulutnya. Nah ini Bu, kekerasan psikis, kekerasan emosional begini ibunya S2 ibunya tuh Bu. Jadi pendidikan tinggi kalau nggak belajar parenting, kalau nggak belajar iman, ya begitu Bu, error Bu. Isi pengasuhannya error habis. Ya, tadi Bu ya udah saya bilang, apa yang Bapak lakukan? Saya diam saja. Why? Kenapa Bapak diam saja? Bapak pada powerful, saya menghindari konflik dengan istri saya. Tuh ada alasan seperti itu Bu. Jadi anak Bapak dibiarkan, iya. Katanya kakaknya, Kak gimana Kak melihat adiknya digituin? Saya diam juga. Kenapa? Saya takut sama mama. Jadi nggak ada penolak Bu, nggak ada penolak di rumah. Bukan di luar sana, di rumah harus. Yang harusnya sebuah keluarga sehat ya Bu ya, keluarga yang di situ berhimpun orang-orang yang berinteraksinya nyaman dan menyenangkan. Minimal itu Bu, enggak horor. Anak takutan sehingga Bu, anak tersebut jarang pulang ke rumah. Pulang udah sore nanti digebukan, iya ketimbang
datang awal nggak boleh main. Nggak boleh main, pulang sekolah di rumah aja ya, nggak boleh main, awas kalau main. Nah anak suatu saat nggak penuhi permintaan orang tua kan Bu ya, mainlah, tak terserah main apalah, pokoknya kumpul-kumpul sama peer grupnya. Nah, siap tuh Bu melayang-melayang, entah tangan melayang, kaki melayang, mata melayang, yang tidak patut, tidak pantas, jorok, bahkan kasar. Ngomong BABI, ke apa Bu? Ke anaknya. Ngomong GOBOK, ngomong TOLON ke anaknya, tambah teriakan, tambah pukulan. Itu Bu, sehari-hari gitu Bu isi pengasuhannya, tanpa ada orang yang bisa mencegah. Ya Bu ya, tidak kebayang anaknya nanti jadi seperti apa kepribadiannya. Ya Bu ya, tidak kebayang, ada efek loh. Setiap perbuatan membawa konsekuensi ya. Setiap hal yang sudah keluar dari mulut kita ada konsekuensi yang harus saya terima. Setiap perbuatan yang sudah saya lakukan kepada anak saya akan ada konsekuensi yang saya terima, apalagi anak. Apa Bu konsekuensi dari Allah? DOS? Apa? Iya, lupa ya, bahwa Allah ada, ya Basir, ya Sami, ya ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat apalagi Bu, Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan kita. Bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi itu lupa Bu di orang tua Bu. Lupa Bu, saya tanya, Pak kenapa? Bapak sholat kadang-kadang, istri Bapak nggak sholat. Itu contohnya nggak sholat Bu ya. Yang sholat ada juga dan tetap TP. Yang lalu tugas saya di situ Bu ya. Imannya dulu Bu yang saya colek-colek. Ya tadi ngaji apa enggak, ikut kajian-kajian enggak di sekitar komplek rumah Bapak Ibu ya. Ada enggak di rumah berakrab-akrab sama anak baca Quran. Kalau belum nanya hafalannya, kalau memang ada kebiasaan menghafal ya. Kalau belum mari dicoba. Jadi saya mengawalnya lewat menanamkan iman. Sebelum bicara teknis psikologisnya seperti apa. Jadi harus reparasi pengasuhan. Nah, saya loncat Bu, solusinya jadi reparasi pengasuhan. Mudah Bu, orang tua nurut Bu. Jadi saya tanya Bu, orang tua nurut Bu? Wah enggak Bu, meskipun saya dibayar nggak nurut Bu. Bu Wulan itu kan Bu Wulan ngaji, saya nggak ngaji. Mau ngaji gimana baca Quran? Gitu Bu reaksinya. Ketika saya minta baca Quran, Bu Wulan kan bisa ngaji, saya nggak bisa ngaji. Gimana? Kita mulai belajar, iya kalau saya ada waktu, ada jawaban terus. Ya, saya kembalikan ke Bapak Ibu, gitu Bu akhirnya. Kalau debat terus, saya kembalikan ke Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu konsultasi, Bapak meluangkan waktu, saya juga meluangkan waktu. Tujuannya apa ya Pak Bu? Kalau kita tidak sama frame tujuan, kita perlu akhiri semua. Ya, tidak menyanyikan waktu kita. Gitu Bu, kalau isi konsultasi saya begitu. Kalau tidak sepaham, selesai, close. Mungkin ada psikolog lain yang lebih cocok untuk Bapak Ibu. Jadi bukan hanya concern ke anak Bu. Bapak dosa Pak. Nanti ini ada Allah. Oh teknis Mas dengan baca buku bisa. Oh ini dari anaknya, dari nenek, hargain anak. Tapi itu tidak mudah berlanjut, tidak mudah misalnya kalau iman bahwa anak ini amanah nggak nyambung ke orang tua nggak siap Bu. Jalanin yang tadi tips-tips itu ya Bu ya, bahwa anak itu amanah. Sepakat Bu? Dalam kajian ustadz atau ustadz yang lebih membidani ilmu itu, insya Allah pasti sudah akan dibahas itu tentang anak amanah ya. Anak itu anugerah ya, anak itu ujian. Posisi menjadi orang tua kudu sabar, nggak bisa menjadi orang tua nggak pakai sabar gitu ya Bu ya. Dokter nggak bisa Bu kerja nggak pakai stetoskop, betul Bu? Ya, pasti diukur deh tuh, ya jantungnya ya, atau kadang perlu
termometer, itu toolsnya dia untuk kerja menjadi dokter. Nah, menjadi orang tua toolsnya iman dulu harus tertanam, karena akan memperlakukan anak dan itu dari Allah ngasih gitu. Nggak bisa sebatas terserah saya, mau saya apain kayak pukul kayak, mau saya senyumin kayak, mau saya nyanyiin kayak, saya mau doain terserah saya. Oh, nggak bisa terserah saya, nggak bisa terserah saya. Kalau masak itu boleh terserah ibu, tuh kasih tempe, ini bukan masak bu, ngedidik anak, ngasuh anak. Jadi rulesnya apa? Al-Quran dan hadis itu udah jelas, nggak usah ditawar lagi. Nah, ketika orang tidak mendalami, tidak meluangkan lama untuk mengkaji, maka isi pengasuhannya bisa seperti orang tua yang tete. Sepakat bu? Kalau kita menjauhi Al-Quran, ogah-ogahan gitu, ngaji paling ngaji itu lagi yang mana bu? Ya itu deh, yang mana bu? Padahal Al-Quran, wah Masya Allah, banyak yang kita nggak paham bu ya, Masya Allah ya. Jadi hati-hati ketika peran kita sebagai orang tua tidak dilengkapi dengan iman, kita bisa memperlakukan anak tidak secara amanah, mengikuti emosi, mengikuti dulu kita diasuhnya seperti apa, terus kita terapkan serta-merta tanpa seleksi, tanpa didaur ulang lagi. Ini bisa nih, kalau bikin dulu ibu saya suka noyor saya, sekarang ke anak saya toyor lagi nggak ya, saya kericek lagi bu, nggak bisa ngeplek dulu orang tua begini, saya juga begini dulu, saya begini kan gara-gara orang tua, saya punya anak saya gituin lagi cara ngasuhannya, ngandelin kekuatan memori isi pengasuhan orang tua. Sementara sekarang udah zaman berubah ya bu. Ada hal-hal yang orang tua sudah benar, pertahankan. Yang nggak benar, tinggalkan. Update. Nah, sekarang harus update kan bu. Dengan adanya IT, Allah memudahkan kita update dalam banyak hal. Insya Allah bu. Insya Allah, you find the way. Dari mana bu? Penyanyi itu bu? Iya mas, beliau asalnya dari mana? Maher Zain? Dari Libanon. Yakin Ustaz? Seingat saya ya. Seingat saya bukan Libanon tuh. L-nya udah benar Ustaz. L-nya. Saya suka ini bu, maaf ya bu ya. Kok tadi panitia mau kasih door prize? Ibu nanti buka-buka lagi bu ya. Siapa yang benar saya kasih hadiah. London. L-nya udah benar tadi. Apa London? Bukan. Kalau bu, L-nya udah benar. Udah saya kasih clue. Ngaku ya, bukan pamer tuh ya. Oke, nanti ibu search aja seingat saya. Bapak deh, aku sakit ngomong apa? Nggak usah. Oh, bukan bulan Libanon. Siapa yang ngomong Libya? Siapa? Oh, Swedia bukan. Iya, Libya, iya. Usahanya apa itu? Oh, ini. Ini Ustaz. Ustaz yang ngasih dong, Ustaz yang ngasih. Baik bu, yang kedua bu. Jadi ketika orang tua ngebos ya, orang tua mengatur pilihan hidup anak. Ya. Les, kita udah penuh mah. Les. Gitu bu, matur ngebos. Yang dua, ambisius. Memiliki ekspektasi ya. Ekspektasi harapan yang tinggi tidak sesuai dengan realitas pada kemampuan anak ya. Mama pengen kamu jadi dokter, titik ya. Pokoknya nanti jurusan wajib IPA, nggak boleh yang lain. Padahal nilai IPA menurut guru BK-nya 6, 7 ya. Minimal lah, minimal. Masih bisa nggak bu anak saya IPA? Masih sih, cuman harus ditunjang kerajinan gitu ya. Rajin baca, rajin buat PR. Kalau ada kesulitan pelajaran ya, kalau perlu les,
pokoknya harus kerja keras Bu. Kalau nilai IPA-nya lemah ya, cuma matematika 6, biologi 6,5 misalkan, bisa sih Bu IPA diseret lah, kami dukung. Syaratnya itu ya Bu ya, anak Ibu nanti harus rajin buat PR, harus rajin ngapalin. Kalau nggak ngerti siap tanya. Perlu Ibu dukung les-les privat Bu, karena terlalu minimal. Wah, orang tuanya Bu akan rela meles-leskan demi jurusan IPA, demi cita-cita dari orang tua supaya jadi dokter. Di anak akan gimana Bu? Mudah nggak melampaui pelajaran itu? Tidak mudah, stressful ya Bu ya. Bu, kita kalau stres sesekali masih wajar Bu, masih istilahnya Bu waras. Tapi kalau stres setiap hari error juga gitu. Nah, anak kalau tidak jurusannya stres terus menerus, akibatnya Bu apatis. Itu pelajaran saya Bu ya. Ogah belajar banyak susahnya masuk modeles, artinya apatis, sebodoh teing. Kan dulu mama yang nyuruh gitu ya Bu ya. Ambisius, ciri kedua itu Bu ya, tolong cek diri kita udah seperti itu kan. Yang ketiga, otoriter. Otoriter jadi anak nggak punya kesempatan berpendapat ya Bu. Semuanya dalam kuasa dan kontrol yang ketat dari orang tua ya. Orang tua tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya, ada yang otoriternya mama nenek kakek, karena nenek kakek bergaya di finansial, orang tua enggak. Jadi PP-nya banyak di nenek kakek. Jadi Bu melakukan kekerasan Bu kalau otoriter ya Bu, bisa kekerasan kata dan bisa mengganggu perkembangan anak. Contoh Bu, biar mudah langsung paham. Bedanya apa Bu Wulan misalnya? Bun, bedanya apa Bun? Ngingetin sama kekerasan verbal, kekerasan kata. Kalau kekerasan verbal, kekerasan kata bagian dari ciri khas TP, toxic parents. Kalau TP itu orang tuanya melakukan berkata-kata tapi destruktif, merusak. Contoh Bu, kok nggak ngaji? Dasar males Bu, kurang Bu destruktifnya. Kok nggak ngaji? Belum, alasan aja. Dasar males, anak nggak berguna itu Bu. Itu TP isinya gitu Bu. Kalau mengingatkan nggak begitu. Luangkan waktu deh, ngaji dulu setelah sholat. Nanti ya. Sekarang ya Mak. Itu kalau mengingatkan masih begitu Bu, masih good lah. Tapi kalau udah judulnya TP, orang tua yang TP ngomongnya nggak begitu lagi Bu. Nggak ngaji, belum mah, alasan aja. Dasar malas, anak nggak berguna. Nah itu destruktif. Ya. Mohon untuk nggak seperti itu ya Bu. Nauzubillah min dzalik. Dosa kita Bu. Ya. Dosa habis deh. Ya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, jadi ciri khasnya itu Bu ya. Bedanya apa Bu? Ngingetin sama nggak ngingetin. Terus yang tergolong TP. Oh TP ada destruktifnya. Lewat kata-kata loh Bu. Nggak pakai pisau, nggak pakai noyot. Tapi kata-kata itu menghujam jiwa anak. Dasar malas, anak nggak berguna. Jadi penelitian di Cina ya Bu ya, itu ada videonya ke para narapidana yang melakukan kejahatan, lalu diwawancara oleh psikolog penjara itu, lalu dibuatlah video ya. Apa yang menyebabkan kamu melakukan kejahatan ini gitu Bu ya, psikolognya nanya gitu diwawancara ya. Ada yang kejahatannya ada yang pakai pisau, ada yang pakai belati, ada yang pakai rantai-rantai tajam gitu ya di video itu. Jawaban ini Bu narapidana itu, yang menyebabkan saya seperti ini ibu saya gitu. Wah saya yang nonton video sama teman-teman, aduh saya kan ibu ya, ngapain tuh ibunya ngapain ya. Ternyata tadi Bu antara lain kata-katanya, kamu anak enggak berguna, pergi sana, jangan dekat ibu. Itu destruktif ya. Awas ya kalau nggak nurut keluar dari rumah ini, itu destruktif ya. Anak jadi anxiety, cemas tingkat tinggi. Kalau cemas tingkat ringan mah nggak apa-apa Bu, kita boleh cemas.
aduh cemas anak kita belum pulang, nggak ngeganggu kehidupan kita. Tapi kalau cemasnya tinggi mengganggu Bu, nah itu yang perlu diwaspadai ya. Nomor berikutnya Bu, 1 apa tadi Bu? Bos. Yang kedua, yang ketiga, iya, yang keempat Bu. Nah tadi berprasangka buruk. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak 1 oktav nggak dengar nih anak kita, harus 3 oktav. Itu kan pikiran dia Bu ya, pikiran kita. Maksudnya kita itu di pikiran kita. Kenapa mikirnya itu? Nah di TP itu dominan. Nah, saya mau bilang gitu Bu, emang bedanya kita sama yang orang tua yang TP apa sih? Tadi Bu, pada TP itu dominan, menguasain suuzon ke anak, prasangka buruk ke anak itu dominan di kita. Ya kalau cuma 1 oktav Bunda kagak dengar, kita nggak digubris, itu pikiran si ibu itu, pikiran si orang tua itu. Emang ibu udah pernah bener 1 oktav terus anak nggak gubris, cuek aja main HP terus? Iya pernah. Terus apa usaha ibu naikin 2 oktav? Kenapa usahanya itu? Kenapa itu Bu yang dipilih? Nah itu Bu, di parenting itu dibahas. Kenapa ibu usahanya jadi 2 oktav? Saya gitu Bu kalau di konsultasi, kenapa ibu idenya 2 oktav? Emang ide yang gimana Bunda Wulan? Iya deketin. Dengar Mak, tadi Umi bicara. Oh Umi bicara apa Umi? Tadi Umi ngomong dari dapur. Enggak dengar, aku kan lagi main game. Itu Bu ya. Jadi dia bukan gak ngegubris, emang full konsentrasi ke game. Suara kita yang 1 oktav gak kedengeran Bu. Apalagi kalau denger lagi ditambah gagasan dari teori otak ya. Laki-laki itu kalau udah konsentrasi, kita lewat aja dia nggak tahu. Dokter Aisyah bilang gitu, saya istilahnya badan saya segini aja suami saya nggak tahu bahwa saya lewat 1 dia konsentrasi lagi ngetik kerjaan di rumah ya Bu ya. Itu dari teori otak begitu ya. Kalau dari sisi psikologi jangan 2 oktav Bu, sudahlah jadi tensi tinggi ya Bu. Orang-orang yang sering marah-marah, teriak-teriak itu tensinya tinggi, cek deh Bu. Saya tanya tuh yang klien saya, Bu maaf ya ibu ngasuhnya TP ya, tensi ibu berapa tinggi tuh Bu. Jadi ada korelasi antara emosi yang meluap-luap terus-menerus nggak dikontrol dengan darah tinggi, ada relasinya, ada hubungannya. Yang berikutnya Bu, hindari jadi prasangka buruk merugikan, jadi meminimalisir ide-ide kreatif ya Bu, karena kita sudah terkuasai oleh ide-ide buruk kita. Cari cara-cara lain yang lebih efektif ya untuk anak dengar kita, misalkan kalau di contoh tadi ya. Ngoprek-ngoprek Bu, ngoprek-ngoprek catatan dari anak ya, ngoprek-ngoprek HP anak tanpa izin. Idealnya harus izin Bu, atau buat aturan di awal. Dalam rangka Umi mengasuh anak, Umi izin ya, boleh buka HP tanpa minta izin kamu. Itu Bu, kesepakatan di awal, the rules of using HP, gadget ya, aturan menggunakan HP. Kesepakatan dibangun di awal, bukan di tengah jalan, di awal. Berikutnya Bu, TP juga adalah orang tua yang tidak terlibat dalam pengasuhan anak sebatas ngasih uang atau kita sebut mesin ATM. Orang tua yang perannya seperti mesin ATM bagi anak-anaknya. Cukup WA, ya uang kurang ayah transfer. Udah selesai, menurut ayah itu sudah mengasuh. Padahal itu belum mengasuh ya Bu ya. Ayah-ayah yang seperti ini, ayah-ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan, tidak meluangkan waktu dalam kebersamaan dengan anak-anaknya ya, prioritas kegiatan lebih ke organisasi dan menjemput rezeki Allah. Anak dan istri kurang dalam perhatian, atensi seorang suami, itu juga bagian dari contoh orang tua yang
TP. Apalagi sekarang kaum perempuan juga masuk dunia kerja. Jadi bisa saja mesin ATM pada ayah, pada ibu. Dan betapa sengsaranya anak itu. Itu Bu, ya Bu ya. Jadi bukan kita, iya enak ya ibu bapaknya kerja semuanya dapat. Belum selesai itu kalimat itu. Asumsi. Belum fakta. Ya Bu ya. Ya kita kembali ya Bu. Anak itu adalah amanah. Ya. Dari siapa? Dari Allah. Ayo realisasikan makna dari anak amanah itu apa? Ya Bu ya. Yang berikutnya Bu, sudah berapa Ibu catat di situ? Nah, yang keenam ngungkit-ngungkit Bu. Ngungkit-ngungkit. Mama nih, semua Bu atas dasar Bu, kalau TP saya tanya, demi anak semuanya ngomong gitu Bu. Saya kerja demi anak Bunda Bulan. Semuanya atas nama demi anak. Are you sure? Yakin. Jadi mengungkit-ngungkit. Contohnya seperti apa? Terus apa maksudnya mengungkit-ngungkit, kaitannya apa gitu Bu ya? Di mata TP terhadap anaknya. Ingat nggak? Tuh HP siapa beliin tuh? Mama kerja keras itu, nggak main-main tuh bisa punya HP. Boya rajin dong, balas rajin dong. Masa mama rajin kamu nggak rajin? Nah itu tuh mungkit-mungkit. Tujuannya apa? Dia punya nuansa mungkit-mungkit supaya anak patuh gitu Bu. Bu padahal amal boleh nggak Bu diungkit-ungkit Bu? Enggak, nggak usah diungkit-ungkit, udah dicatat deh. Jangan kita ungkit-ungkit, diurai lagi kan nggak boleh Bu ya di surat Al-Baqarah. Nggak boleh mengungkit-ungkit, apalagi nyakitin yang penerima, udah hangus itu ya. Amalan yang baik kita jadi bernilai hangus, tidak mengangkat derajat kita, tidak menjadi tabungan di dunia dan di akhirat. Jadi mengungkit-ungkit itu dalam rangka orang tua supaya anak nurut, karena orang tua sudah berkorban untuk kamu. Jadi kamu balas balik dong, rajin misalnya. Nurut, jangan main mulu, jangan bantah, gitu Bu asumsi orang tua TP. Memang harus ngungkit-ngungkit untuk membuat anak nurut. Ada ide yang lain nggak? Ya, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran atau merugikan orang tua itu sendiri. Nomor berikutnya Bu, menyalahkan. Ini mama begini, kondisi kita begini gara-gara kelahiran kamu. Waduh. Dulu belum kamu lahir sejahtera kita. Tapi pas kamu lahir mulai ekonomi merosot. Sebutlah bapak PHK, sebutlah kakaknya diberhentikan dan seterusnya. Pokoknya menyalahkan Bu. Ruang salah ada di anak, bukan di orang tua. Kalau anak bantah Bu, wah runyam. Ya Bu ya. Nah yang berikutnya Bu, terakhir, salah mengarahkan. Nah ini yang salah mengarahkan nih Bu, hati-hati Bu. Bisa jadi the way-nya, caranya itu lembut, tapi salah menyalahi syariat. Contoh nih Bu, seorang bapak anak perempuan, ngomongnya lembut loh Bu. Kamu kan sekarang udah remaja ya, nggak usah pakai jilbab ya, kita negara Pancasila yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kalau kamu nggak pakai jilbab, bapak senang-senang saja, oke? Ngomongnya lembut nggak Bu? Nah itu menyalahkan syariat, itu orang tua TP. Ngasih saran lembut, tapi isinya, kontennya, pesannya dari kelembutan itu nyasar, melanggar syariat. Jadi nggak mau kekerasan, lembut tapi salah arah, itu menyesatkan pikiran anak. Itu juga orang tua TP. Baik, insya Allah ini Bu MC, Bu pengatur acara. Selanjutnya mudah-mudahan ada sesi tanya jawab.
Adik Saliha. Ya, silakan Ibu. Jazakumullah khairan kasihan kepada Bunda Wulan yang telah memberikan materinya yang begitu menampar kita ya sebagai ibu-ibu yang mungkin banyak melakukan kesalahan dalam mendidik anak kita, baik disadari maupun tidak disadari. Baik Bunda, kali ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita buka untuk dua pertanyaan dulu ya. Mangga yang mau acungkan tangan. Mangga itu yang baju hijau sama ini ya, kata ini. Bunda, silakan maju ke depan, sebutkan nama dan kelas berapa bundanya siapa gitu. Oh nggak usah deh, nggak usah maju. Itu Bunda yang baju hijau. Bunda itu ya. Bentar. Assalamualaikum, saya Bunda Safa kelas 5. Izin bertanya Bu. Saya Dian Mawar. Izin bertanya, kalau misalnya pasangan suami istri itu jadi kayak misalnya kalau saya tuh sebisa mungkin gitu di rumah pokoknya nggak boleh ada yang teriak-teriak, nggak boleh ada yang bentak-bentak gitu ya. Jadi kalau mau ngomong pelan-pelan gitu, tapi di satu sisi pasangan itu kayak suami kalau misalnya marah ke anak itu ledak-ledak gitu. Karena dulu saya pengasuhannya itu dari orang tua yang termasuk toxic parent, orang tua yang kasar, galak. Jadi saya memutus siklus itu, maksudnya jangan sampai nurun ke anak lagi gitu. Tapi kalau misalnya cuma satu sisi aja, kita sebagai ibu yang gitu, apakah itu akan nurun lagi ke anak gitu? Terus boleh dua ya? Terus satu lagi tadi tentang handphone ya. Kalau handphone itu jadi saya punya anak satu lagi yang kelas 2 SMP. Sebenarnya sampai sekarang itu saya nggak ngasih handphone, ini handphone kamu enggak. Tapi saya bilangnya ini handphone orang tua, kamu boleh minjem gitu. Jadi sehari Bunda batasin 2 jam dan saya kasih password itu sebenarnya toxic gitu. Apa terlalu banyak aturan gitu. Karena kata dia, aku udah kelas 2 SMP, teman-teman aku aja nggak kayak gini. Enggak, aturan di rumah kayak gini, kamu harus ikut gitu. Jadi kalau mau apa-apa buka dulu. Berapa lama saya kasih alarm, kalau alarm udah bunyi balikin. Itu termasuk toksik nggak? Terima kasih Bu. Maaf Bunda, ini mau langsung dijawab atau pertanyaan lagi yang kedua? Ya, ya tadi ada Budian ya dari orang tua kelas 5. Yang pertama pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan komunikasi mungkin ya Bun ya di rumah ya, biar kan yang satunya lembut tapi yang satunya misalnya masih teriak-teriak gitu. Yang kedua, ketika kita membatasi handphone untuk anak kita, apakah itu termasuk toxic parent atau tidak? Mangga silakan Bunda. Ya, turun. Ya. Ya, terima kasih untuk Bu Diah Mawar ya. Alhamdulillah 2 pertanyaannya. Boleh Bu kasih energi positif ke Bu Diah Mawar ya. Allahu Akbar ya. Baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mengasuh anak melihat orang tua sehari-hari sebagai teladan bagi anak. Ya. Dia melihat orang tua yang begitu. Ya. Contoh dulu Bu ya. Untuk sebelum menjawab pertanyaan Ibu, mau kasih contoh. Ibu, ada bapak biasa nyekat anaknya, nyekat, minggir, kakinya ayah mau lewat. Itu di rumah Bu.
Jadi yang dilihat oleh anak nyekat itu hal yang biasa nggak? Iya, nah dia terapkan Bu oleh anak kelas 5 SD. Di kelas ada temen-temennya geloyoran gini, sekat. Bu mau jalan, bereaksi nggak Bu anak ini? Anak yang disekat bereaksi nggak Bu? Ngadu ke wali kelasnya nggak Bu? Ngadu, Bu saya disepak gitu ya. Anak ini merasa bersalah nggak Bu? Enggak merasa bersalah. Itu kebiasaan di rumah yang dilakukan ayahnya. Ibunya melakukan enggak? Ayahnya toh. Nah, jadi secara tidak langsung saya sudah menjawab Ibu. Jadi ibu bapak itu yang dilihat oleh anak, didengar oleh anak, ya dia ngelihat ibu bapaknya gimana, dia dengar percakapan ibu bapaknya bagaimana. Itu masuk dalam memori anak kemana-mana bawa memori itu, maka saat dia menyepak, menendang kaki temannya, itu hal yang biasa dan tidak bersalah. Begitu di sekolah punya aturan, ada adab, itu tidak boleh gitu. Anak ditegur, anak bereaksi, Bu kenapa Bu? Bapak saya di rumah nyepak saya, jadi kalau saya nyepak emang salah Bu? Begitu Bu, itu meracuni. Nah jadi menjawab pertanyaan Ibu, kalau hanya sepihak ibunya saja yang tidak teriak-teriak, sementara bapak menganggap teriak-teriak bagian dari pengasuhan yang sah-sah saja, yang wajar-wajar aja, nggak usah dilarang-larang, ya anak mendapatnya tidak utuh. Apalagi kalau kalau ibu nggak powerful, bapak yang lebih dominan, yang ditangkap oleh anak yang dominan, itu Bu, yang dominan Bu, yang powerful, itu yang diikuti anak. Karena apa? Yang lemah tidak bisa melindungi anak. Contoh, misalkan ibu dia nggak powerful, nggak dominan. Kan kalau tadi saya contoh bapak-bapak dibawa ke pihak istri ya, yang dominan istrinya tadi, kasus-kasus saya itu tadi ya. Maka yang anak takutin ibunya, bukan bapaknya. Nah ini juga ketika ibu bapak tidak kompak dalam mengasuh anak, yang anak ingat, yang anak tiru figur yang dominan. Itu jawaban saya ya. Yang kedua, bagaimana dengan isi pengasuhan saya sekiranya saya membatasi HP dan keluar kata HP itu punya mama, kamu hanya minjem ya. Kalau mau pakai ya karena password ada di mama, berarti kamu hubungin mama, ada batasan waktu. Bagus sekali itu Bu menjelaskannya. Yang saya ingin tambahkan ke cara-cara ibu agar lebih diterima anak, tadi satu ya Bu, aturan itu ditegakkan di awal dan bukan kita yang dominan, disepakati. Kalau disepakati, contoh undangan jam saya dapat WA dari Bu Yayan ya, Mama Idris, Bu bisa nggak Bu isi kajian duha di sekolah kami jam berapa Bu? Jam sekian. Nah saya sepakat jam sekian. Saya nyaman datang ke sini, Bu Yayan juga nyaman, acara itu available untuk dilaksanakan di masjid ini. Enak. Tapi kalau nggak sepakat, aduh jam segitu saya lagi seru-serunya tuh ngerawat Abi lagi sakit gitu ya, kumat jantungnya, nggak bisa dah saya jam segitu. Nah jadi syaratnya Bu please disepakati. Kalau anak, kalau disepakati kita nurut anak. Di situ kita sedang ngajarin anak negosiasi. Jadi hidup banyak negosiasi ya Bu, nggak bisa otoriter. Oh saya nggak berkuasa kasih Ibu, saya nggak berkuasa kasih Ibu. Yang saya ada himbauan, lalu disepakati, ayo. Nggak disepakati, udah kita nggak melakukan program itu ya. Nah jadi yang sudah Ibu lakukan poin-poin bahwa HP ini punya mama, good ya. Mama mengatur karena mama sedang menjalankan tugas pengasuhan anak. Yang akan Allah lihat mama tuh gimana ngisinya, ngisi pengasuhan. Jadi ada terminologi spiritual, agama Bu. Itu yang mengikat ibu juga kalau mau apa-apa, patokannya agama. Anak kalau mau ngapa-ngapain mamanya atau mau nggak jujur, dia juga harus dikaitkan dengan agama. Jadi itu yang paling kuat Bu, ketimbang hanya takut sama mama, takut sama ayah.
nanti mama lapor sama ayah, aku takut sama ayah. Itu jadi anak taatnya pas di depan mata, di balik punggung dia berperilaku yang lawan kata, ya Bu ya. Jadi tolong ingat, disepakati bersama, kita tidak otoriter kepada anak. Kalau anak belum ngerti kita jelaskan kenapa perlu diminta mama, apa-apa harus izin mama, terus sebut-sebutkan ya, karena tontonan-tontonan di HP tidak semuanya tontonan itu baik untuk perkembangan kamu. Bisa jadi Bu anak nggak ngerti, dia nanya Bu, maka dialog semakin hidup. Apa sih mah perkembangan? Nah, jelasin aja. Jadi dialog semakin akrab. Jangan begini, aduh lama banget ya nerangin anak, udah nurut aja deh, titik ya, nurut aja. Itu mulai tuh TP. TP dari apa Bu? Otoriter. Udah nurut aja deh, susah nerangin kamu, mama belum buat bubur untuk adik. Itu kita udah TP tuh Bu. Saat dia kepo, kita hentikan. Padahal nggak setiap saat anak kepo tuh. Curiosity pengen tahu kadang-kadang nggak muncul setiap detik. Jadi saat dia pengen tahu, kita kasihkan waktu untuk memenuhi keponya anak. Begitu Bu dia Mawar, semoga menjawab. Ya baik, terima kasih kepada Bunda Wulan atas jawabannya. Untuk Bunda Dian mudah-mudahan puas ya Bun ya, dan melegakan hati gitu. Baik, yang kedua, mohon maaf tadi udah dari sini ya, nanti mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Artiana, anak saya di kelas 1C Bu, kebetulan laki-laki. Berat ya jadi ibu. Mungkin apa sih, kurang lebih didikan kita sama anak itu adalah didikan dari orang tua kita, ya Bu ya. Di sini saya pernah sering kali ya Bu ya, dalam seminggu itu kayak berteriak, tapi nggak tiap hari Bu. Tapi keseringan kalau saya menasihati anak, saya yang nangis gitu. Apakah mengganggu nanti di sekolah saya gitu apa gimana? Terus mungkin tadi kan udah banyak yang dicatat Ibu ya untuk kajian ini, gimana solusinya. Mungkin 3 hari ke depan bisa saya terapkan. Untuk konsistensinya gimana ya Bu? Karena anak saya yang pertama laki-laki itu gimana ya, sudah nol sekali ya Bu ya. Yang kedua perempuan, dan insya Allah ada lagi yang nanti yang ketiga. Mungkin itu Bu, gimana kira-kira Bu? Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bunda Aisyah ya. Jadi pertanyaannya bagaimana menerapkan konsistensi kita ya, menerapkan ilmu apa untuk tidak toxic parent gitu. Biasanya kan kalau udah ini kita sadar ya, tapi sehari 2 hari lupa lagi gitu ya, gitu Bun, mangga. Bu MC bagus banget ya. Bagus Bu. Ya baik. Lanjut ya Bu tugasnya. Kalau Ibu lagi nge-MC. Oke baik. Bu Esia, terima kasih Ibu sudah berbagi kepada kita. Kalau Ibu bilang menjadi orang tua berat, karena memang Allah mengamanahkan. Ya, dari amanah aja itu sudah memancing ke sebuah keseriusan. Lain halnya kalau bukan amanah ya. Ini pulpen untuk kamu. Terserah, saya mau banting, saya mau pakai, saya mau kuruker, kalau udah milik saya. Nah ini judulnya anak memang lahir dari rahim kaum perempuan, tapi anak itu bukan milik saya. Itu kan awal kenapa mengasuh anak jadi dirasa berat. Jadi dia bukan anak kita, tapi dia titipan dari Allah. Lewat rahim kita Allah izinkan lahir ya. Karena ada perempuan yang punya rahim tadi tapi mandul ya, tidak diizinkan
melahirkan misalkan. Baik, kenapa saya sampaikan itu? Jadi untuk sampai Bu Esia, untuk ibu-ibu dan saya dikarunia anak, sudah wasyukru lillah. Ya Bu, konsekuensi bersyukur, mau menjawab pertanyaan ibu ini, ya Bu, konsekuensi bersyukur, konsekuensi memaknai itu amanah. Jadi Bu, terhadap pertanyaan Bu Esia, gimana kalau kita sebelum-belumnya isinya teriak-teriak, itu bagaimana di anak, atau kalau kita menyembuhkan tangisan di depan anak, bagaimana anak, ya Bu ya. Jadi dengan kita mengangkat anak sebagai amanah, kita disasar untuk bersikap serius dan berbekal agar anak ini fitrahnya terjaga. Fitrah terjaga ya Bu, fitrah kita adalah anak kita mengimani Allah misalnya. Fitrah anak kita adalah kita tunduk patuh kepada Allah, Allah sebagai Rabb-nya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang terjemahannya, ya. Anak ya Bu, bisa, ya. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya apa Bu? Yahudi, Majusi atau Nasrani. Itu Rasulullah ya Bu, Rasulullah SAW yang berkata, jadi bukan ayat ya. Dan Al-Quran dan hadis, himpunan firman-firman atau kata-kata, pesan-pesan, petuah-petuah Nabi Muhammad SAW dihimpun dalam bentuk hadis. Sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, ya. 11-12 ya, nggak bisa dipisah-pisah. Apa Bu maksud saya sampaikan itu? Dari hadis tersebut bahwa orang tua berkontribusi anak perjalanannya tetap terawat fitrahnya atau malah melenceng, malah murtad, itu ada relasi terkait dengan orang tua. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Itu Bu, ortu. Kan jadi harus serius Bu. Sepakat Bu? Mengasuh anak bisa main-main Bu, bercanda. Metode bisa ya, bercanda dikit ya. Tapi substansinya nggak bisa dicandain, dipraktekkan. Ya, nggak bisa dicandain. Nah, kembali Bu. Teriak-teriak, yang jawab teriak-teriak dulu ya sebelum yang tangisan. Teriak-teriak itu tadi meruntuhkan sel-sel saraf atau neuron di otak. Pengeng, bising, gaduh. Ada Bu ya artis yang di YouTube isinya gaduh mulu ya Bu. Pengam kita yang buka YouTube-nya ya, isi kalimatnya menggaduhkan ya. Dia yang gaduh, kita yang di luar sana dengerin atau ngeklik YouTube-nya ikut kegaduhan perasaan kita. Nah, jadi teriakan-teriakan itu juga menggaduhkan jiwa anak. Pusing, bukan sakit pusing Bu ya. Bingung. Nih harus apa sih? Kok saya diteriakin terus sih? Itu ya Bu ya. Itu kalau teriak-teriak. Lalu tadi ya saya saraf gugur. Apa yang sudah dipelajari anak bisa lupa. Kedua anak bisa jadi bengong, bingung, gak jelas. Kalau ditanya kamu bingungin apa? Nggak tahu Bu. Klien saya kalau ditanya apa yang sekarang kamu takutkan? Banyak. Boleh disebut rinciannya? Lupa gitu Bu klien saya. Tapi akhirnya dapat ya dari anamnesa dari bulenya. Informasi tetap saya dapat peroleh ya. Nah jadi teriak-teriakan itu membawa efek negatif kepada anak, tolong diingat. Yang kedua, tangisan. Nah nih Bu, perempuan tuh nggak pernah lepas dari air mata Bu. Bahkan ciri khas perempuan air mata gitu ya. Tapi air mata tidak melulu kesedihan. Anak kita wisuda, kita berair mata, betul Bu? Karena di wisuda ya. Jadi air mata kebagian. Pada anak nggak bakal Bu. Pada anak nggak bakal keluar air mata saat dia gembira, never. Itu hanya ada pada orang tua ya Bu ya. Bahagia tapi nangis tuh di orang dewasa.
orang dewasa, sorry bukan orang tua, orang dewasa. Anak-anak nangis itu kesedihan, lapor, kesakitan, ada yang tidak nyaman untuk dia nangis. Kalau dia bahagia itu kalau mau makan, mau ngomong dan seterusnya, dia tidak pernah nangis. Kalau orang tua sering dilihat anak nangis tanpa anak pahami, itu anak bisa lemah, Bu. Ikut merasakan sedih padahal anak, Bu. Contoh saya konkretkan, Bu, ya. Saya kalau bicara pasti kasih contoh supaya apa, supaya langsung menyerap antara teori dengan keseharian seperti apa. Teman saya suaminya meninggal setahun, Bu, berkabungnya. Jadi kalau ketemu orang ini, suami saya juga yang pertama meninggal, Bu, ya. Sekarang suami yang kedua. Nah, saya bisa contohin yang teman saya itu suaminya meninggal, seorang dokter meninggal, ya. Teman saya menjanda sekian lama, berkabungnya setahun. Anak selalu melihat nih, Bu, ya. Jadi kalau ada ibu bisa datang, Bu berduka cita, nangis, anaknya ngeliat kan di sini. Setahun ditinggal suami, setahun berkabung dan nangis terus. Apa, Bu, efeknya ke anak, Bu? Pendiam, Bu, nggak ceria, nggak mudah ketawa, nyudut, duduknya nyudut, diem, jarang bicara. Yang nggak mungkin ngajak bicara, ibunya lagi nangis, anak mau ngomong kan nggak jadi ngomong ngeliat ibunya nangis, atau cuma apa itu nangis gitu, Bu, ya. Nah, setahun kemudian efeknya seperti itu, Bu, ya. Nah, bisa jadi membawa efek nggak sampai sebegitu kekurangan, ya, kalau ada penjelasan. Nah, orang lagi berkabung biasanya konsentrasi ke diri atau konsentrasi ke orang lain, Bu? Biasanya fokus ke diri, dia lagi ngebenahin dirinya sendiri, lagi rusuh dengan dirinya sendiri. Nggak siap tuh kalau ngejelasin ke anak-anak yang nggak mudah cepet ngerti. Capek deh, mama aja lagi sedih gemerungsung. Nah, gitu, ya. Jadi nangis Pak secara proporsional aja dan ada penjelasan. Tahu nggak, nak, mama nangis tadi? Ibu sebutin. Jadi kita mengantapkan tangisan itu dengan membangun wawasan ke anak, kenapa mama jadi nangis, gitu, Bu, ya. Jadi nggak berdiri sendiri tangisan itu, ada explanation-nya. Nah, itu insya Allah anak nggak jadi regresi perkembangannya, ya, wajar saja. Oh, nangisnya mama karena mama seperti ini. Lama-lama nanti dia akan berpikir, usianya bertambah, daya tangkap, daya kritisnya bertambah, nanti dia bisa jadi pulang bertanya, "Mah, waktu ayang meninggal mama nangis terus ya, Mah? Mama masih ingat nggak?" "Oh, Mah nangis terus ya?" Bisa jadi kita yang tersipu-sipu, anak kita kuat memorinya, gitu, ya. Jadi proporsional, ya, jawaban saya, tolong nangis secara proporsional disertai penjelasan ke anak. Terus kalau teriak-teriak tadi, ya, secara otak syaratnya runtuh, harus buat sel otak lagi kan perlu gizi dulu, dan punya stimulasi, ada lagi sel-sel baru, ya, gitu. Begitu, Bu Esi, ya, semoga menjawab. Ya, baik, jazakumullah Bunda Wulan atas jawabannya. Bunda Esi, mudah-mudahan tercerahkan. Mohon maaf sekali ini, saking ramainya, Bun, banyak yang mau nanya, tapi waktunya sudah habis. Mohon maaf, ya, ini sebentar lagi udah jam 9.40. Mohon maaf, nanti mungkin yang mau bertanya bisa konsultasi secara personal ke Bunda Wulan, ya. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan yang mau diajukan pun buat para peserta dari Bunda, ya. Nanti yang menjawab ada 2 door prize, ya, untuk penjawab. Tadi kan yang bertanya, sekarang yang menjawab, ada 2 door prize dari panitia. Ya, Bu, maka bila ada pertanyaan, 2 pertanyaan untuk peserta. Ya, terima kasih, Ibu. Kuis, ya? Ya, kuis. Siap, Bu? Siap jawab, ya, Bu, ya? Yang dikasih giliran yang apa, Bu? Disepakati, yang dikasih giliran jawab yang apa duluan, Bu? Jangan tunjuk tangan duluan. Nah, itu lihatin, ya, panitia siapa yang duluan.
Oke ya Bu, alhamdulillah kita sudah 1 jaman ya Bu berbagi. Semoga ada yang terekam dalam ingatan kita dan kita bawa pulang. Please listen to me, concentrate dalam jawab pertanyaan saya ya, kuis singkat ini ya. Baik, TP ya. Tolong sebutkan 5 aja ciri-ciri TP. Ya, Bunda Khalid. 5 aja. Ambisius, otoriter, berprasangka buruk, ngebosi, satu lagi Ayo. Satu. suka menyalahkan. Iya. Ya, satu lagi. Jazakumullah. Bunda mungkin ke sebelah sini katanya pengen yang di luar, pengen. Tadi kan sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Coba ya sebelah sini katanya pengen. Ya, baik. Dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa anak bisa jadi nasani majusi itu karena siapa ya? Maka. Iya, subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Bunda siapa ini dengan Bunda siapa? Dengan Bunda Nila. Ya, ya. Jazakumullah khairan katsiran Bunda Wulan atas materinya hari ini yang begitu sangat berarti buat kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan untuk merubah cara mendidik anak-anak kita ya, keluar dari toxic parenting yang selama ini kita lakukan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertobat ya, bukan tobat sama tapi tobat selamanya ya. Baik, alhamdulillah acara kajian duha kali ini berjalan dengan lancar dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materinya yang begitu menyentuh, begitu menantang untuk kita orang tua dan juga untuk para komite dan ibu kepala sekolah dan para bunda terutama yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kajian duha kali ini. Sebelum ditutup saya akan membacakan referensi ya kali ini. Jadi toxic itu adalah racun yang ditularkan oleh orang tua ya, bukan racun secara ngasih racun, tapi bisa berupa ucapan, bisa berupa perlakuan secara fisik ya. Dan orang tua di sini bukanlah orang tua aslinya bukan kita yang melahirkan, tapi bisa juga dari wali, gitu, dari guru atau dari bapak pamannya, uangnya gitu ya. Begitu. Kemudian dalam mendidik anak kita harus membekali dengan pendidikan, ilmu agama, kasih sayang, dan suri tauladan yang baik. Dan yang terpenting ada 7 tanda-tanda toxic parent ya, yang harus kita waspadai bila kita pernah atau kita melakukan itu. Mudah-mudahan kita bisa merubahnya. Yang pertama kita untuk bossy ya, bossy jadi bos, kemudian ambisius, kemudian otoriter, berprasangka buruk, tidak memanjakan anak berlebihan dengan materi, kemudian mengungkit dan menyalahkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mereparasi ya pengasuhan ya. Nah, salah satunya itu dengan banyak pelabur ilmi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup saja kajian duha kali ini. Kajian doa ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita terus dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu jangan dulu bubar karena masih ada door prize ya. Nah, masih ada 8 door tadi baru 2 ya, baru 4. Jadi masih ada 6 door prize ya, Bun. Ini yang pertama untuk yang peserta paling pertama ke sini. Ya, ada Bunda Husna 2A sama Bunda Syekha 2A. Kemudian
Oke, Bunda boleh dong ke depan, maka Bunda Husna sama Bunda Syeka boleh ke depan. Ini ada door prize ya dari teman-teman panitia. Kemudian selanjutnya, ini adalah peserta yang paling ter-effort ya, yang paling pengen banget gitu kesini. Kesininya berdua, ayah dan bunda, silahkan. Ini ada Bunda Zahrani dan ayahnya kelas 1B, boleh ke depan, silahkan. Ya, silakan. Malu sini aja. Maju aja Bu. Maju Bu, maju. Silakan Bunda. Ayo Bu, silakan. Ke depan, boleh ke depan nanti door prize-nya biar kelihatan ya. Masya Allah. Ayah boleh ikut ke depan. Subhanallah, ini ya paling ganteng deh ayah di sini. Nah, satu lagi ini ada peserta pertama dari perwakilan kelas, yaitu ada Bunda Alika dari 4B ya. Bunda Alika. Mana Bunda Alika? Kelas 4B. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Door prize-nya akan diberikan langsung oleh Ibu Komite dan Ibu Kepala Sekolah ya. Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Komite mangga dipersilakan dengan hormat untuk memberikan door prize-nya untuk para bunda kita. Ini untuk siapa, Bun? Masya Allah, ini bunda yang datang bersama ayah. Jadi bunda di sini ya, kajian duha ini bukan khusus untuk perempuan, tapi boleh ajak ayahnya kalau misalnya lagi senggang, itu lebih baik ya. Mangga Bun, foto dulu. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, selanjutnya mangga kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan door prize kepada Bunda Husna, kepada Bunda Husna dan Bunda Syeka, juga Bunda Alika. Mangga, langsung aja Bun. Masya Allah nih, selain dapat ilmu kita dapat emas nih. Ya terima kasih Bunda, silakan berfoto dulu. Oh iya, mangga. Bersama pemateri di foto para pemenang. Yang tadi Bunda yang dapat hadiah pertanyaan juga Bunda maju ke depan. Yang bertanya dan yang menjawab pertanyaan boleh ikutan foto ya. Ya Bunda maju ke depan. Ya. Ya ikutan. Ya. Sudah Bun? Sudah ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran ya. Oh ya, oke. Alhamdulillah ya, acara dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Sekarang kita foto semua ya buat maju ke depan aja ya. Foto. Yang mohon maaf ada penyerahan pasal dulu untuk pemateri kita yang akan diserahkan oleh akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Lalita.
sekarang kita akan diberikan door prize. Penghargaan untuk pemateri dari panitia dan para sponsorship ya. Udah. Ya, alhamdulillah ya, seluruh rangkaian telah selesai. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi nanti di kajian duha bulan depan ya. Nah, sebelum pulang mari kita foto semua ya di depan bersama pemateri. Ya Bunda, yang bisa masuk boleh ya masuk. Ya, ayo Bunda. Ayo. Bunda bulannya di depan ya. Di depan. Yang sebagian yang di depan duduk ya Bun, yang di belakang berdiri. Yuk Bunda, yuk bisa. Bunda punten ini ya posisinya tolong dirapihkan, berjaga rapi karena nggak akan masuk semua, jadi yang depan duduk aja, yang depan duduk ya, yang depan duduk, yang belakang boleh berdiri. Yang mau berdiri di depan, yang mau belakang yang ke belakang, yang di belakang. Iya. Kalian aja. Ini video buat YouTube.